Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebagai bagian dari strategi pertaniannya, Aljazair telah memulai untuk mengolah gurun. Hampir 1 juta hektar lahan kini telah aktif dikelola sebagai lahan pertanian di gurun Aljazair yang merupakan rangkaian dari gurun Sahara. Hanya dalam beberapa dekade, bukit pasir telah dibuka dan dikelola menjadi perkebunan baru yang layak untuk ditanami. Ini merupakan salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah negara tersebut. Bagaimanapun, sebagian besar wilayah Aljazair bukanlah tempat yang layak untuk pertanian. Satu-satunya keuntungan yang diberikan alam adalah bahwa mereka mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Namun dengan inovasi dan keinginan yang besar untuk melakukan perubahan, maka kini Aljazair telah menjadi produsen utama untuk kentang, kurma, tomat, kacang tanah, kacang kedelai, gandum, jagung, anggur, buah kaktus, dan minyak zaitun. Selain itu, Aljazair juga mengalami peningkatan produksi yang signifikan dari tahun ke tahun di sektor peternakan mereka. Tanpa penggunaan teknologi canggih, gurun Aljazair sudah dipastikan akan tetap kering dan menganggur. Maka dari itu, penerapan teknologi sangat penting, terutama untuk mengatasi masalah air dan menghidrasi tanah. Pohon-pohon palem juga ditanam untuk menciptakan semacam iklim mikro di dalamnya. Pertanian menjadi jauh lebih mudah, tetapi juga lebih teliti. Hampir semua pertanian terhubung dengan listrik. Mereka menggunakan teknologi modern untuk menghemat dan melestarikan air. Sangat sedikit pestisida yang digunakan. Ini adalah pertanian berkelanjutan dalam arti yang sesungguhnya. Dijuluki kota 1000 kubah, praktek pertanian tradisional masih dipertahankan di kota Eluet, Aljazair. Metode pertanian itu disebut sebagai goud. Teknik tradisional ini merupakan praktek yang dilindungi oleh UNESCO. Di gurun Aljazair, masyarakat lokal harus menghadapi kondisi iklim yang kering dan panas. Namun berkat adanya sumber air bawah tanah yang melintasi kota Eluet, petani telah berhasil menanam di lahan pasir. Beginilah cara mereka menciptakan sistem goud yang memungkinkan mereka menanam tanaman pangan dan pakan ternak sejak abad ke-15. Sistem pertanian hidro tradisional ini dilakukan dengan menggali ke dalam tanah menggunakan pengetahuan angin dan mata air. Lalu mereka menanam kurma di atas sumber air tanah tersebut. Sistem ini juga digunakan untuk menanam sayuran, sereal, dan pohon buah-buahan. Ada ribuan goud yang membentuk landscape gurun. Luas rata-rata satu goud tidak lebih dari setengah hektar. Pulau hijau dan hidup ini mengubah kawasan Eluet menjadi tempat yang unik. Goud juga berperan sebagai habitat yang menjaga keanekaragaman hayati bagi tumbuhan, serangga, dan hewan. Meskipun berkelanjutan dan beradaptasi dengan kondisi kering, namun goud saat ini terancam karena penggunaan air tanah untuk keperluan kota. Mencakup sekitar 90% dari total daratan negara, gurun Aljazair dicirikan dengan sedikit atau tidak ada curah hujan sama sekali, tanah yang buruk dan berpasir, suhu yang ekstrim, panas yang terik, potensi tangkapan air yang kecil, dan ketergantungan hampir sepenuhnya pada air tanah yang seringkali tidak dapat diperbarui, membuat segalanya menjadi tidak mudah. Namun kenyataannya, gurun adalah sumber mata pencarian bagi jutaan orang di Aljazair. Ini menyebabkan sistem pertanian di gurun Aljazair berada di bawah ancaman. Disinilah peran pemerintah dan teknologi masuk. Pemerintah yang bekerja sama dengan sektor swasta membantu merancang, mempromosikan, dan memperluas sistem pertanian gurun terpadu. Ini menggabungkan solusi berbasis alam dan metode pertanian tradisional dengan teknologi murah dan tepat untuk mengubah pertanian gurun secara sistematis dan berkelanjutan. Banyak teknologi inovatif yang digunakan di lingkungan gurun di sana, seperti greenhouse, sistem hidroponik, sistem pertanian melingkar, irigasi pivot,
irigasi tetes, dan sebagainya. Ini telah meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus mengurangi penggunaan air dan energi. Terintegrasinya teknologi dan pengetahuan lokal termasuk pemangku kepentingan dari sektor publik, sektor swasta, dan petani itu sendiri dampaknya jauh lebih besar daripada intervensi individu apapun. 85% pangan diproduksi di daerah kering di Aljazair, namun keberlanjutan pertanian gurun yang rentan sangat terancam oleh beberapa faktor yang jika digabungkan dapat membentuk situasi badai yang sempurna. Perubahan iklim, tekanan populasi, praktek pengolahan tanah yang tidak tepat, suhu ekstrim, kesuburan tanah yang rendah, ketersediaan bahan organik yang terbatas, kelangkaan air, erosi, tingkat penguapan yang tinggi, dan isolasi dari sumber energi dan pasar adalah semua faktor yang dapat membentuk pandangan suram bagi pekerja pertanian dan keluarga petani yang tinggal di sana. Namun terlepas dari ancaman tersebut, penelitian dan pengembangan teknologi selama beberapa dekade berarti bahwa pertanian di gurun Aljazair tidak lagi terbatas pada petak-petak terpencil seperti oasis. Bagaimanapun, mereka telah membuat kemajuan yang sangat besar. Lompatan dalam pertanian gurun sebagian besar disebabkan oleh portofolio efektif dari teknologi dan praktik pertanian yang dikembangkan oleh pusat penelitian. Terobosan dalam teknologi pengeboran air, energi terbarukan, teknologi hemat air, sistem rumah kaca, dan industri pakan alternatif memungkinkan produksi pangan di tanah yang paling tandus di bawah kondisi yang paling keras. Perluasan pertanian gurun yang meliputi produksi hortikultura, pohon kurma, pakan ternak, rehabilitasi padang rumput, produksi ikan, dan sebagainya juga telah didorong oleh kemauan rakyat dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung dan mendorong pertanian di gurun pasir. Tujuan yang mereka inginkan adalah mengurangi ketergantungan mereka pada impor pangan dan mempromosikan produk-produk bernilai tambah untuk ekspor seperti produk organik. Mengingat kurangnya hujan, melakukan budidaya tanaman dan memelihara ternak hanya dapat terjadi jika ada air yang dipompa dari akuifer untuk irigasi. Ini merupakan variabel penting dari pertanian gurun dan sejauh ini merupakan tantangan yang paling signifikan. Di Aljazair, teknologi desalinasi air laut belum sebaik Israel ataupun Arab Saudi. Pabrik desalinasi modern masih banyak diprioritaskan untuk melayani kebutuhan rumah tangga. Sistem desalinasi untuk pertanian masih merupakan PR terbesar yang harus diselesaikan Aljazair di masa mendatang. Akibatnya, pengembangan pertanian gurun harus mencangkup pengelolaan air tanah yang terencana dengan baik dan berkelanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanannya, pertanian gurun Aljazair telah dirancang dan dikelola sebagai sistem pertanian terpadu jangka panjang dan kompleks. Banyak komponen berinteraksi dalam sistem ini. Mekanisme fasilitasi di antara komponen-komponen ini telah membangun ketahanan dan efisiensinya. Aljazair mengintegrasikan berbagai teknologi, termasuk kegiatan di tingkat pertanian dan masyarakat. Prioritas utamanya adalah memperluas lahan pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kestabilan pangan nasional. Agar berfungsi penuh, sistem pertanian gurun terpadu di Aljazair mengandalkan 3 pilar. Pertama, sektor publik yang terkait dengan pendanaan dan mengembangkan komponen penelitian. Kedua, sektor swasta sebagai kemitraan untuk desain teknologi yang sesuai skala dan digerakkan oleh startup. Dan ketiga, pengetahuan komunitas gurun untuk memastikan paket inovasi yang disesuaikan dengan setiap kondisi. Begitu pilar-pilar ini diterapkan, maka pertanian gurun Aljazair telah berhasil mencapai banyak poin penting yang sangat luar biasa. Beberapa di antaranya adalah: pertama, mereka telah berhasil meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan ketahanan mata pencarian bagi keluarga petani dan komunitas yang rapuh. Kedua, menciptakan sistem pengelolaan air yang fleksibel dan berkelanjutan dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan sains yang terbarukan. Bahkan, karena penelitian dan teknologi baru-baru ini, air asin sekarang dapat digunakan untuk aquakultur dan irigasi untuk tanaman, terutama pada spesies padang rumput, kaktus, dan beberapa pepohonan termasuk pohon kurma. Ketiga, pencapaian yang luar biasa dalam penerapan tumpang sari, di mana tanaman dan pohon ditanam bersama untuk menciptakan naungan dan penahan angin
guna menciptakan kondisi iklim mikro yang lebih baik, juga meningkatkan toleransi panas dan kekeringan terhadap tanaman. Keempat, keberhasilan dalam melindungi serta memperkaya lahan dengan bahan organik dan mikroorganisme. Pencapaian ini didapat dengan mengintegrasikan ternak dan ikan dalam sistem. Juga didukung oleh teknologi peningkatan biosimbiosis, hijauan, dan tanaman cerdas iklim yang mampu berproduksi dalam kondisi panas dan kelangkaan air. Kelima, keberhasilan dalam membudidayakan tanaman tahan panas seperti sorghum dan barley dengan strategi hemat air. Ini berkontribusi secara signifikan terhadap dampak dan ketahanan sistem terintegrasi ini. Keenam, Aljazair telah berhasil secara signifikan dalam mengganti bahan bakar minyak dengan tenaga surya sebagai sumber energi untuk memompa air tanah. Dan ketujuh, Aljazair juga berhasil dalam memberdayakan perempuan dan pemuda dengan menciptakan peluang kerja. Program ini difokuskan pada peningkatan akses ke pertanian dan pasar melalui produk ternak bernilai tambah atau dengan mengembangkan teknologi untuk sumber pakan alternatif dari sisa makanan, sayuran, dan limbah buah untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun tampaknya tandus dan tidak ramah, gurun nyatanya dapat menghasilkan makanan, pekerjaan, dan mata pencarian bagi jutaan orang. Fakta bahwa keadaan sulit mampu menempa suatu bangsa telah dengan tegas dibuktikan oleh salah satu negara terkering di dunia, Aljazair. Setidaknya, mereka telah berhasil menapaki jalan mereka sendiri, sebuah jalan yang sulit yang tak pernah terpikirkan oleh negara-negara yang dianugerahi tanah yang subur.